Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita bersama-sama membaca doa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini ada yang absen atau nggak masuk? Alhamdulillah. Ya. Nah, hari ini seperti yang kemarin sudah ibu bilang, kita akan belajar tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda ya. Nah, di sini ibu mau ngasih tahu dulu bahwa tujuan kita belajar ini supaya anak ibu tahu apa saja sih pengaruh gaya terhadap gerak benda itu, apa sih hubungan gaya dan gerak benda itu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materinya, ibu mau kita nyanyi sama-sama dulu ya. Di sini ibu sudah siapkan lagunya, lagu Naik Delman. Siapa yang masih hafal? Kalau semua ya. Yuk semuanya bernyanyi dan ceria dan semangat. Tadi lagu tentang Naik Delman ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita, pengaruh gaya terhadap gerak benda. Sebelumnya ibu mau tanya dulu nih, siapa yang masih ingat apa itu gaya? Ada yang masih ingat? Ya betul, gaya adalah gerakan tarikan atau dorongan. Jadi saat anak ibu mendorong atau menarik, itu berarti anak ibu sudah memberikan sebuah gaya ya. Sekarang ibu tanya lagi, apa itu gerak? Ya, gerak adalah perpindahan benda karena adanya gaya. Jadi setelah kita mendorong atau menarik benda, menarik sesuatu, tentu benda tersebut akan bergerak atau berpindah tempat. Itu disebut gerak. Nah, oke, di sini ibu akan menayangkan sebuah video tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, ibu perhatikan dulu ya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut, gerobak bakso dapat bergerak karena mendapat dorongan atau tarikan dari abang penjual bakso. Dorongan atau tarikan tersebut disebut dengan gaya. Nah, ini pengertian gaya ya. Melakukan sebuah gaya diperlukan tenaga, sehingga gaya dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Apakah kamu tahu apa saja pengaruh gaya terhadap benda? Berikut ini adalah beberapa pengaruh gaya terhadap benda. 1. Benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya, meja yang semula dalam keadaan diam dapat bergerak jika kita dorong. Kita lihat seorang anak mendorong meja yang awalnya mejanya diam didorong menjadi bergerak. 2. Benda yang bergerak menjadi gerak. Contohnya, jika kita mengenai sebuah bola yang bergerak tiba di lepas, kita dapat melakukannya dengan cara bergerak kemudian ditangkap menjadi diam. 4. Benda bergerak menjadi berubah arah. Contohnya, ketika kita bermain bulu tangkis, kop yang kita pukul menggunakan raket arah lawan, jika ditekuk oleh lawan akan berubah arahnya ke atas lagi. 5. Memperlambat atau mempercepat gerak benda. Contohnya, ketika kita sedang mengendarai sepeda, jika kita menggoyahnya dengan cepat, maka laju sepeda akan semakin cepat. Ketika kita telah sampai di tempat tujuan, maka kita akan mengerem sepeda tersebut, sehingga laju sepeda menjadi semakin lambat. Nah, di sini anak ibu bisa lihat lagu Naik Delman yang tadi kita nyanyikan ya. Ada seekor kuda yang menarik delman. Nah, di sana terjadi gaya apa nih ibu? Gaya berupa tarikan atau berupa dorongan? Ya betul, gaya berupa tarikan. Nah, di sini ibu akan kasih contoh gaya berupa tarikan atau dorongan yang lain ya. Anak ibu perhatikan. Ini gambar apa? Ada anak-anak yang menarik tali layang-layang. Ini juga gaya berupa tarikan. Selanjutnya ada gambar anak yang sedang menarik tali bendera. Ini juga merupakan gaya berupa tarikan. Oke, nah 3 yang gambar yang tadi ditampilkan itu adalah gaya berbentuk tarikan. Sekarang kita masuk ke gaya berupa dorongan ya. Nah, ini ada gambar mamang bakso yang sedang mendorong gerobaknya. Ini adalah gaya berupa dorongan. Lanjut, ini adalah gambar seorang anak sedang mendorong meja. Nah, berarti ini adalah gaya berupa dorongan. Oke, seperti yang tadi sudah kita saksikan di video, ada beberapa pengaruh gaya terhadap gerak benda ya. Yang pertama, gaya bisa mengubah benda diam menjadi bergerak. Oke, perhatikan contoh berikut. Nah, ini adalah contoh anak-anak yang sedang bermain kelereng. Anak ibu lihat, di sini kelerengnya dalam keadaan diam ya, tapi ketika disentil itu kelerengnya menjadi bergerak mengikuti sentilan si anak. Berarti ini adalah contoh gaya mengubah benda diam menjadi bergerak. Oke, yang kedua, tadi kita juga sudah lihat di video, pengaruh gaya yang kedua adalah membuat benda bergerak menjadi diam. Nah, ilustrasi di sini itu
menggambarkan ada seorang anak yang bermain sepeda, kemudian ada hewan di depannya. Jadi dia mengerem, menyebabkan sepedanya yang tadi melaju menjadi berhenti. Itu berarti contoh gaya membuat benda bergerak menjadi diam. Oke, kita lanjut yang ketiga. Di sini adalah ilustrasi seorang anak yang sedang bermain bola, berlari menggiring bola ya. Tadi di video dikatakan pengaruh gaya terhadap benda. Yang ketiga adalah gaya bisa mempercepat atau memperlambat gerak suatu benda. Nah, di sini jika si anak mempercepat larinya dalam menggiring bola, tentu bola akan bergulir semakin cepat. Maka sebaliknya kalau dia berlari semakin lambat, tentu bola akan bergulir semakin lambat pula. Nah, selanjutnya ini pengaruh gaya terhadap benda yang terakhir ya. Gaya itu bisa mengubah arah benda. Seperti yang ditampilkan di layar di sini, Anda bisa lihat arah datangnya bola dari depan datang ke si pemukul. Nah, kemudian anak memukul kembali bola tersebut, tentu bisa kita prediksi arah bola akan berubah arahnya. Berarti itu menunjukkan gaya yang diberikan si anak dapat merubah arah gerak benda, yaitu bola ini tadi. Nah, oke. Dari beberapa tayangan yang tadi sudah Ibu tampilkan, di sini Ibu akan memberikan contoh konkretnya nih dengan benda-benda yang ada di sekitar kita ya. Di sini yang Ibu ada kursi, Ibu akan memberikan contoh pengaruh gaya terhadap benda yang bisa gaya itu mengubah benda dia menjadi bergerak. Nah, ibaratnya kursi ini adalah bendanya, Ibu akan beri gaya berupa dorongan. Nah, apa yang terjadi anak-anak Ibu? Tentu kursi tersebut akan berpindah tempat. Oke anak-anak Ibu, dari penjelasan Ibu tadi sampai sini sudah paham? Oke, alhamdulillah kalau sudah paham. Sekarang kita akan membentuk 3 kelompok ya. Di sini perintahnya adalah setiap kelompok, masing-masing kelompok mencari 2 contoh berupa gaya berupa tarikan dan gaya berupa dorongan. Kemudian anak Ibu tentukan apa pengaruh gaya tersebut terhadap benda yang dicontohkan tadi ya. Nanti kalau sudah selesai anak Ibu bisa mengumpulkan ke meja Ibu ya. Nah, oke, baik. Dari tugas kelompok yang tadi sudah dikumpulkan, Ibu sudah koreksi dan melihat bahwa semua anak-anak Ibu sudah paham dan mengerti gaya berupa tarikan itu apa, gaya berupa dorongan itu apa, beserta pengaruhnya ya. Nah, karena sudah selesai materi hari ini, Ibu akan menyampaikan kesimpulan atau rangkuman materi kita hari ini ya. Nah, tadi kita belajar tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kita tahu ada 4 contohnya dari tadi yang sudah ditampilkan. Yang pertama, gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya bisa menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya menyebabkan benda bergerak semakin cepat atau makin lambat. Yang keempat, gaya mengubah arah gerak benda. Nah, anak-anak Ibu, cukup sekian hari ini. Selanjutnya kalian kerjakan PR di rumah ya. Ibu beri PR. Itu ada di halaman 125. Silakan kerjakan nomor 1 dan 2. Besok dikumpulkan ya. Nah, selanjutnya Ibu akhiri dengan wassalamualaikum